Ini adalah Wuling Aira EV, city car listrik terbaru dari Wuling. Mobil ini berukuran sedikit lebih besar dari Wuling Air EV, namun lebih kecil dari Bingo EV. Sudah 4 pintu dan harganya sangat terjangkau. Pada kesempatan ini, saya mencoba test drive singkat di track Gias 2026 untuk merasakan rasa berkendara awalnya. Kuncinya model Smart Key seperti ini yang sama dengan REV Long Range. Tuas transmisi di belakang setir yang cukup familiar. Parking brake sudah otomatis dan mobil bisa langsung jalan. Masuk ke D dan mobil menggelinding perlahan secara halus. Impresi awalnya, ia terasa sangat mudah dikendarai. Feel dan ride quality-nya seperti REV yang sudah banyak diimprove. Kakak sebelumnya udah pernah pakai EV? Oh, REV. Dari segi jok, ia sudah lebih nyaman posisi duduknya. Pusat jok dan supportnya pun lebih manusiawi. Walau tetap, jika dibanding mobil bensin kelas LCGC pun seperti Brio dan Agya, jok mobil ini masih kurang nyaman. Oh, yang bunyi itu tuh si motornya, Bin? Iya, motor listriknya. Posisi setir masih terasa aneh dan posisi berkendara tinggi, dengan kaca depan yang luas yang membuat visibilitasnya lega, sangat cocok untuk pengendara pemula. Wih, mantap. Itu yang bus, yang itu yang si ini. Itu yang Woody. Nah, Budi. Iya, itu yang stiker masih ada tuh Kak, kalau mau. Ada dua tipe yang ditawarkan, yaitu standard range dan long range yang memiliki perbedaan kapasitas baterai, jarak tempuh, dan fiturnya. Sementara untuk output motor listriknya sama. Ah, ah. Di tipe long range seperti video ini, fiturnya sudah cukup. Lampu sudah LED, ia bisa charging AC dan DC, sudah ada tombol audio dan MID di setir, wireless Apple CarPlay, Smart Key, TPMS, dan kamera mundur via layar head unit ini. Parking brake-nya juga sudah elektrik dengan brake hold, dan pengaturan kendaraan bisa diakses dari head unit. Safety-nya ada 2 airbag, ABS, stability control, dan hill start assist di tipe ini. Cus, gitu. Iya. Motor listriknya halus dan tenaganya cukup instan dengan pedal gas yang lebih natural dari REV. Tenaganya memang tidak besar namun sudah cukup. Untuk suara motor listriknya sendiri masih terdengar jelas dari dalam kabin, wajar untuk mobil entry level kompak seperti ini. Namun untuk suara luar sudah cukup teredam baik. Mobil ini terasa gesit dan lincah untuk dikendarai, yang dipadukan juga dengan bodinya yang compact. Tentu sangat memudahkan dan effortless. Ketika digas agak dalam, responnya juga cukup baik. Untuk top speednya terbatas di 101 km per jam. Intinya mobil ini powertrainnya sudah memadai, secara pengendaraan sehari-hari juga sudah cocok untuk dalam kota dan bahkan untuk keluar kota jarak dekat. Untuk pengendaraan santai seperti ini, mobil ini lebih nyaman dari REV. Bantingannya sudah lebih proper dan dewasa, layaknya city car sungguhan dibanding mobil mikro. Bannya memang masih kecil, dan mobil ini juga kecil, namun redamannya masih lebih halus. Tidak sampai sangat nyaman, karena memang mobil kecil ini lebih banyak bergoyang. Bantingannya tetap firm, namun pas, sudah cukup untuk dalam kota. Mandi, Bos. Ah. Perlu dites lebih jauh lagi untuk mengetahui performanya di kecepatan tinggi. Namun, di kecepatan rendah seperti ini tidak ada isu. Kestabilannya juga cukup terjaga dan tidak ada limbung berlebihan. Setirnya sangat ringan yang memudahkan dan bagusnya sudah bisa self-centric.
Radius putarnya sangat patah, cocok untuk manuver di daerah sempit, yang memang sesuai dengan dimensi mobil ini yang sangat kompak. Overall dengan harga 175 jutaan yang ditawarkan, mobil ini sangat direkomendasikan jika Anda mencari EV untuk pemula dengan harga semurah mungkin. Mobil ini membawa paket lengkap di harganya, dari range yang mencukupi, form factor city car 4 pintu yang memadai, fitur dan safety-nya cukup, serta rasa berkendara yang acceptable. Jika dibanding REV yang harganya mirip dan bahkan lebih mahal, mobil ini terasa seperti berbeda market. REV menurut saya lebih terlihat mahal desainnya. Akan sangat segmented dengan desain mikro seperti itu yang memang lucu dan menarik, namun mengorbankan rasa berkendara dan kenyamanannya. Sedangkan mobil ini menyasar pasar yang lebih luas, lebih pas digunakan sehari-hari, menyasar keluarga dan pemilik mobil pertama yang efisien dan bisa diandalkan, dan tentunya jauh lebih fungsional dari REV. Aira EV ini prediksi saya akan sangat laku karena sesuai dengan kebutuhan banyak orang dibanding REV yang sekarang menjadi lebih segmented dan personal.